Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama dengan kami di channel YouTube Mentari Podcast. Program ini adalah program yang diselenggarakan oleh kerjasama antara Majelis Pustaka Informasi dan Lembaga Seni Budaya dan Olahraga Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Masih bersama saya, Fuad Hasim, sebagai host, dan di tengah-tengah kita telah hadir tamu kita, yaitu Bapak Badruddin ARK. Beliau adalah wakil sekretaris pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat satu tema tentang Islam dan penegakan keadilan. Kita tahu bersama bahwasanya salah satu sila di dalam Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini menegaskan bahwasanya negara kita memiliki komitmen tinggi untuk menegakkan keadilan di semua dimensi kehidupan masyarakat. Namun kenapa hingga saat ini persoalan penegakan keadilan ini masih menjadi pembicaraan yang sangat intens dengan masyarakat tentang peran negara dalam menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Dan bagaimana sebenarnya Islam memandang fungsi penegakan keadilan ini dalam relasi agama dan negara. Baik, langsung saja kita akan berbincang tentang topik tersebut dengan narasumber kita hari ini. Yang pertama Pak Badruddin, sebenarnya bagaimana Islam itu memaknai keadilan secara Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Mas Fuad ya. Yang pertama ya, apa sih makna keadilan? Kalau kita lihat secara bahasa di Al-Quran sendiri memang menyebutkan ada tiga lah paling tidak. Yang satu al-adlu, kemudian al-qistu, dan yang kedua adalah mizan. Jadi tiga kata itu juga dipakai Quran di beberapa ayat. Kemudian makna adil sendiri itu ada bermacam-macam. Jadi al-adlu yang pertama kadang al-adlu diartikan dengan sawaknya, sama. Jadi adil itu sama. Dalam hal ini maksudnya adalah sama-sama di mata hukum. Sebagaimana dengan firman Allah yang ketika Allah memerintahkan kepada hakim ya untuk mengadili terdakwa itu kan wa idza hakamtum bainan nas itu kan antahkum bil adl. Jadi kalau kalian menegakkan hukum, mengadili, hendaklah menempatkan terdakwa secara adil. Jadi di situ adil diartikan dengan sama, jadi persamaan, maksudnya sama di mata hukum. Kemudian yang kedua, al-adlu itu diartikan dengan seimbang, maksudnya adalah proporsional. Misalnya firman Allah dalam surat Ar-Rahman yang 55 ayat 7 dengan Allah berfirman, was-samaa rafa'aha wa wada'al mizan. Allah meninggikan langit dan juga menetapkan di situ keadilan, maksudnya adalah keseimbangan. Di bawah langit itu ada beberapa planet yang di situ bergerak sesuai dengan keseimbangan. Juga contohnya ketika diartikan dengan proporsional itu, misalnya Allah menempatkan laki-laki dan perempuan dalam hal waris kan tidak sama. Laki-laki adalah bagiannya 2 kali lipat perempuan. Itu namanya proporsional. Jadi adil diartikan dengan proporsional. Lalu yang ketiga, adil itu juga dimaknai dengan pemenuhan seseorang sesuai hak-haknya. Jadi ketika orang ini bekerja punya hak mendapatkan gaji maka harus dipenuhi. Juga hak-hak individu untuk hidup itu diartikan dengan adil. Di situ adalah pemenuhan hak-hak individu. Nah yang terakhir, yang keempat, adil itu artinya adalah keadilan ilahi, keadilan yang dinisbatkan kepada Allah. Jadi Allah yang memberikan haknya di situ. Misalnya siapapun yang bekerja akan diberi rezeki oleh Allah. Jadi Allah adil. Jadi keadilan ilahiyah namanya. Ya itu maksudnya kalau kita lihat dalam Islam, Quran ada 4 sebenarnya makna adil sendiri.
Kalau yang sering populer itu kan ini Pak, menempatkan sesuatu pada tempatnya itu Ya. seperti apa Pak? Nah, jadi yang sering kita dengar memang al-adlu wa wat musyai fi maudhihi, gitu ya. Itu pendapat Ibnu Khaldun juga. Jadi adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu terkait dengan bagaimana seseorang berbuat adil kepada orang lain. Misalnya begini, zaman Nabi itu ada seorang anak mendapat hadiah dari bapaknya. Kemudian cerita sama ibunya, ibu saya dapat hadiah dari ayah yang sangat berharga dia. Lalu ibunya bilang begini, kalau ayahmu belum ketemu Rasulullah dan membolehkan hal ini, saya tidak ribut. Akhirnya ayahnya menemui Rasulullah. Setelah ketemu, menceritakan, ya Rasulullah, saya memberikan hadiah kepada anak saya yang barang yang berharga. Rasulullah tanya, apakah semua anakmu kamu kasih hadiah? Tidak, hanya anak satu ini. Kalau begitu batalkan. Jadi ketika seorang ayah memberikan hadiah kepada putranya, kalau putranya itu tidak hanya satu, maka semua harus diberi. Cuma nanti mungkin wujudnya berbeda. Itu satu contohnya gitu. Ini problemnya kan kadang gini Pak, ini tentang rasa yang dirasakan oleh dua pihak yang mungkin sedang berkelahi. Ya. Jadi ketika sudah diputuskan, ini bagiannya A dan bagian B. Yang satu merasa puas, yang satu tidak merasa puas. Oh ini tidak adil. Nah sebenarnya secara rasa lah, ini gimana mengukur sebuah keadilan itu bagi sesama manusia. Ya. Jadi sebelum ke sana ya, kan ada empat macam adil ya. Yang pertama adalah adil kepada Allah, ya. Adil kepada Allah, kemudian adil kepada diri sendiri, adil kepada orang lain. Itu yang barangkali yang sering dibahas orang, sekaligus yang sering menjadi perbincangan orang. Sehingga muncul kemudian adil itu adalah wat musyai bi maudhihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya karena terkait dengan orang lain. Barangkali yang ketiga ini, keadilan seseorang kepada orang lain. Nah, kenapa sampai muncul satu pihak merasa tidak diberlakukan secara adil, sementara yang satu merasa adil? Ada banyak sebab. Yang pertama, bisa jadi memang tidak adil betul. Tidak adil betul. Penerapan hukum misalnya tidak adil betul, bisa jadi. Kemudian yang kedua, bisa jadi orang yang diadili atau yang diperlakukan atau si objek itu sendiri belum memahami adil itu apa. Ya misalnya pembagian warisan, konsep Islam jelas, laki-laki 2 kali lipat perempuan. Itu adil. Tapi ternyata tidak semua orang paham, bisa memahami hal ini, sehingga tidak sepakat dengan konsep Islam dan membuat aturan sendiri. Laki-laki ya sama dengan perempuan dalam hal ini contoh. Jadi sebabnya bisa dari dua pihak itu, bisa jadi memang penerapannya memang tidak adil, atau dari pihak yang objek itu sendiri yang memang belum tahu adil apa. Nanti alat ukurnya itu garisnya adalah ada aturan ya sebagai kesepakatan bersama. Ya, kalau alat ukurnya beberapa hukum itu sudah secara tekstual ada dalam Quran ya. Misalnya qisas untuk membunuh bagi para pembunuh itu kan qisas. Had bagi pencuri dipotong tangan. Itu kan hukum yang sudah jelas. Tetapi kadang manusia kalau pandangan saya Mas Wahid itu, kenapa manusia tidak mau ikut aturan Allah? Itu karena satu kesombongan. Ya Pak, itu yang sifatnya hukum ilahiyah ya Pak ya. Artinya itu sudah absolut kebenarannya. Tapi ketika bicara tentang kesepakatan yang disusun oleh manusia sendiri, di mana kesepakatan itu ya kadang tercapai, ada dominasi dan subordinat. Ini akhirnya hukumnya sendiri itu ada unsur ketidakadilan. Ya, mungkin ya Pak? Ya, itu kembali ke goodwill mungkin. Kembali ke itu, dan seperti di zaman Nabi, para Islam, dari Pak Islam sampai zaman Nabi itu kan memang Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari, hancurnya bangsa-bangsa di masa lalu itu karena penerapan hukum yang tidak adil.
Karena ada kisah, ada wanita bangsawan mencuri. Kemudian keluarganya atau sukunya ingin melobi Rasulullah melalui seorang anak muda yang sangat sayang namanya Usamah bin Zaid. Itu adalah Usamah itu putranya Zaid, Zaid putranya Harisah. Zaid bin Harisah itu adalah anak angkatnya Rasulullah, punya anak namanya Usamah. Mereka minta bantuan Usamah, tolong lobi Rasulullah agar hukumannya ringan, karena hukuman pencuri adalah potong tangan. Nah, ketika disampaikan ke Rasulullah, Rasulullah kemudian menjawab, inilah yang membuat bangsa-bangsa di masa lalu hancur. Karena apa? Karena ketidakadilan. Kalau yang berbuat salah bangsawan tidak dihukum, tapi kalau yang berbuat salah rakyat kecil dihukum. Rasulullah kemudian mengatakan begini, demi Allah, lau anna Fatimah binta Muhammad sarafat lakotok tu ya dah. Seandainya Fatimah putri Rasulullah mencuri, saya potong tangannya. Berarti ini menunjukkan bahwa keadilan menurut Islam itu ya harus ditegakkan betul. Cuma problemnya adalah ada di penegak hukum itu sebenarnya. Gitu Pak. Baik. Tapi gini Pak, keadilan itu kan sebenarnya apakah harus memuaskan semua pihak atau tidak? Jadi persoalannya begini, kalau memuaskan semua pihak nanti terkait dengan pemahaman pihak-pihak yang diadili. Yang penting adalah bagaimana aturan hukum itu ditegakkan. Jadi misalnya tadi menegakkan hukum waris. Bisa jadi pihak wanita tidak puas. Kenapa nggak puas? Karena dia belum paham. Maka sebenarnya di sini dibutuhkan adalah pemahaman dari masyarakat juga, khususnya terkait dengan aturan hukum, baik itu hukum yang ilahiyah ataupun yang disusun oleh manusia. Kalau hukum sudah ditegakkan secara adil sesuai aturan, mestinya semua pihak bisa menerima, mestinya. Termasuk dulu Sayyidina Ali pernah kalah di pengadilan masalah pemilihan kuda atau binatang tunggangan. Seorang tokoh kalah di pengadilan, menerima karena memang diputuskan dengan adil. Oh, jadi memang dalam penerapan keadilan itu juga ada ujian keimanan ya terhadap aturan yang memang sebenarnya sudah berlaku. Ya, meskipun dia tidak puas, tapi ada kerelaan sebagai implementasi dari keimanan. Ya, ada ujian keimanan bagi hakim ataupun bagi yang diputuskan orang yang mengalami sendiri itu. Jadi dua-duanya, dua pihak. Kemudian Pak, selanjutnya ini kan keadilan ini kan seringkali dibicarakan dalam berbagai dimensi, tidak hanya di penegakan hukum, khusus dan sebagainya, tapi juga dalam hal ekonomi dan sebagainya. Sebenarnya dimensi-dimensi keadilan itu di wilayah apa saja Pak? Seperti yang tadi sampaikan di awal ya, jadi dalam Islam sendiri ada empat dimensi keadilan tadi ya, dimensi keadilan. Kalau dimensi yang terkait dimensi keadilan terkait dengan ekonomi, politik itu masuknya nanti pada dimensi keadilan yang ketiga, yaitu bagaimana keadilan itu terkait dengan pemenuhan hak-hak individu tadi. Siapapun bisa punya kesempatan meraih prestasi, mendapatkan ekonomi, masuk di situ. Karena ada keadilan yang artinya tadi sama, ada artinya seimbang, proporsional, ada artinya pemenuhan hak-hak yang memang harus didapatkan. Nah itulah nanti terkait dengan keadilan dalam bidang ekonomi tadi. Siapapun berhak menjadi kaya, berhak menjadi berprestasi. Cuma ini kadang-kadang kenapa untuk menjadi sukses dalam ekonomi kok sulit? Mungkin tidak punya channel, mungkin ya, atau belum punya orang yang bisa membantu dan sebagainya, mungkin. Tapi yang jelas ada wilayah keadilan terkait dengan
ekonomi ada, dimensi Islam ada di situ. Jadi kalau saya ini menjadi pejabat, Pak, pejabat pemerintahan, ketika saya itu mengambilkan keputusan itu, sebenarnya harus saya pertimbangkan untuk bisa mencapai keadilan yang paling bagus lah. Itu apa sebenarnya harus dipertimbangkan oleh seorang pejabat? Yang pertama tentu memahami kewajibannya sebagai pimpinan atau sebagai pejabat, katakanlah begitu. Kalau kita sebut pejabat atau pimpinan ya samalah terkait dengan hal ini. Jadi kewajiban, wewenang sekaligus hak. Maka kemudian salah satu syarat seorang pemimpin atau pejabat mestinya adalah orang yang berilmu. Ya kalau dia tidak berilmu, bagaimana dia mengetahui keadilan? Ini adil ini tidak. Kalau tidak, kalau merasa begitu ya harus ada pembantu-pembantu yang memahami. Ini pertama itu bekalnya adalah ilmu. Kalau sudah punya ilmu, dia menjadi paham bagaimana harus melakukan sesuatu, khususnya adalah terkait dengan penegakan keadilan. Ya seperti kasus-kasus di beberapa negara lah, ya tidak hanya di Indonesia ya. Karena orang pemahamannya berbeda, pemimpin juga masuk di sini pemahamannya berbeda, sehingga ketika harus menerapkan suatu hukum bisa berbeda juga. Kenapa? Karena pemahamannya berbeda. Tapi yang penting sebenarnya untuk mewujudkan penerapan hukum yang adil merujuk kepada undang-undang sudah ada di situ. Ini aturan mainnya Ya, itu sudah ada. Secara fair, secara terbuka. Tapi itu normatif ya Pak. Artinya gini Pak, kadang itu ada dilema Pak ketika mengambil keputusan seorang pemimpin ini. Ini kalau diterapkan normatif apa adanya sesuai dengan yang berlaku, ini terasa tidak adil betul. Maka mungkin perlu diskresi sehingga ini bisa lebih kayak misalnya gini Pak, bantuan sosial misalnya itu. Ya misalnya di level yang paling rendah itu Pak Lurah misalnya, itu misalnya BLT yang sesuai aturan mainnya ya sesuai data saja itu. Tapi kemudian Pak Lurah itu merasa ini tidak mungkin dan terasa tidak adil bagi data saja ya. Itu bagaimana Pak kemudian untuk menciptakan rasa keadilan di masyarakat itu kemudian ada diskresi keluar dari aturan yang sudah ada. Ya, itu nanti maksudnya di kebijakan. Jadi memang selain aturan normatif itu ada namanya kebijakan. Dan seorang pemimpin itu dalam hal-hal tertentu itu kan tidak dilarang ya. Jadi dibolehkan membuat kebijakan. Selama memang kebijakan itu tadi tujuannya adalah untuk menolong, mensejahterakan rakyat misalnya. Ini kok belum terdata padahal dia nggak mampu. Nah, secara umum orang berpendapat dia berhak, tapi belum tercatat. Nah, barangkali ini kan bisa diterima. Jadi ada namanya kebijakan. Jadi ya, jadi ada kebijakan seorang pemimpin. Kalau tadi contohnya adalah bansos tadi yang sampaikan Mas Wah tadi, itu dibolehkan saja selama tadi orang secara umum berpandangan dia harusnya dapat, kalau nggak dapat. Baik Pak, kalau dari sisi rakyat bagaimana pandangan Islam cara menyikapi ketidakadilan? Kalau kita sebagai warga masyarakat melihat ketidakadilan, bagaimana seharusnya tindakan seorang rakyat menurut pandangan Islam? Ya Mas Wah, ada nasihat Rasulullah Mas Wah di hadis riwayat Bukhari, nasihat yang sangat bagus, yang kadang orang itu mungkin belum tahu hal ini, sehingga di dalam menyikapi ketidakadilan itu kadang-kadang tidak membuahkan hasil. Nasihatnya begini, Rasulullah bersabda begini, unsur akhaka dzaliman aw madluman, tolonglah saudaramu baik yang berbuat dolim atau yang didolimi. Bahasanya indah sekali, unsur, tolonglah. Sahabat kan heran juga, ya Rasulullah, hadza nansuruhu madluman, kalau menolong rakyat didolimi kami sudah paham. Bagaimana nansuruhu dzaliman, lalu bagaimana caranya kami menolong orang berbuat dolim? Rasulullah menjawab, ta'khudhuhu aw tamna'u minad dunya.
caranya adalah kamu nasihati agar dia berhenti berbuat dolim. Jadi sebagai rakyat, kalau kita memahami hadis ini, apa yang kita lakukan untuk menyikapi kedoliman itu, menasihati, menolong. Menasihati tujuannya menolong, bukan kemudian punya niat buruk, dia harus dihukum mati, dia juga harus dihukum. Padahal nasihat Rasul adalah tolonglah biar tidak berlanjut kedolimannya, biar berhenti dari perbuatan dolim itu. Jadi motivasi yang indah itu motivasinya tadi loh Mas, tolonglah. Nah kadang-kadang tidak semua orang kan berani bicara, maka dibutuhkan orang-orang tertentu yang berani bicara. Nah di Muhammadiyah ini alhamdulillah ada PP, ada wilayah sampai ranting. Kalau misalnya terjadi ketidakadilan di tingkat ranting, nanti yang bicara kelurahan, yang bicara bisa diminta ranting. Kalau di tingkat nasional ya bisa tokoh nasional. Ya saya kira gitu Mas. Tadi tentang hadis tadi Pak, menasihati menarik sekali. Iya, menolong menolong ya. Itu dalam bentuk nasihat tadi Pak ya. Terhadap orang yang zalim tadi Pak. Sebenarnya kalau hadisnya itu bukan nasihat, tetapi takhuduhu au tamnahu tamnadzulmi. Tafsirannya yang tafsiran terhadap yang zalim tadi. Ya, jadi hentikan kedolimannya. Nah, bagaimana orang bisa menghentikan kedolimannya? Tentu sesuai dengan kemampuan. Oh. Kalau ormas ya menasihati kemudian menyampaikan himbauan. Terus seperti yang di hadis itu Pak ya, ro'aitu mutaron peliyuyat biyadihi. Nah, kemudian pertama kalau mampu dengan tangan ya, kalau nggak mampu dengan minimal dengan hati, dengan lisan, terakhir dengan hati. Itu yang hadis yang terkenal. Cuma yang ingin saya sampaikan tadi Mas itu pesan Nabi tadi yang sangat indah. Tolonglah. Jadi ternyata menasihat, kalau kita melihat orang, mengetahui ada orang berbuat dolim, kita mengingatkan, menghentikan, itu ingin menolong dia sebenarnya. Jadi niat itu yang harus muncul semestinya. Dan saya ingin menarik ke Muhammadiyah Pak, bagaimana kiprah Muhammadiyah selama ini. Sebenarnya kalau gambaran atau cita-cita atau visi tentang keadilan bernegara menurut Muhammadiyah itu seperti apa? Kita kembali ke tujuan ya Mas. Ke Muhammadiyah kan sudah menetapkan ya tujuan. Kenapa Muhammadiyah berdiri? Yang ingin diraih apa? Yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam, sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kemudian masyarakat yang seperti apa? Masyarakat yang adil, makmur, sejahtera. Nah, ternyata kalau kita pahami konsep kesejahteraan sebuah negara, termasuk dari Muhammadiyah sudah menentukan tujuan yang ingin diraih. Untuk meraih kesejahteraan dalam suatu bangsa dan negara, maka harus melalui yang namanya penegakan keadilan. Itulah kenapa Allah ketika perintah itu kan i'dilu huwa aqrabul taqwa. Berbuat adillah kalian, karena adil akan mendekati takwa. Dengan berbuat dengan keadilan, maka akan terwujud ketakwaan. Kemudian dengan ketakwaan, maka Allah akan menurunkan berkah. Begitu. Dengan berkah, orang benar menjadi sejahtera. Jadi sebenarnya Muhammadiyah sejak awal sampai sekarang sudah menentukan itu tujuan yang ingin diraih. Otomatis Muhammadiyah akan meraih itu dengan berbagai cara dan sarana, mendirikan aum dan lain-lain. Ini terakhir Pak tentang ekspresi terhadap ketidakadilan yang dilakukan Muhammadiyah selama ini. Sebenarnya dalam sejarah seperti apa sebenarnya? So ini Muhammadiyah itu menunjukkan protesnya terhadap ketidakadilan yang mungkin ditunjukkan oleh penyelenggara negara. Kita melihatnya secara nasional ya Mas Wadi. Secara nasional yang masyarakat tahu. Kita pernah punya Kiai Ahmad Dahlan, pernah punya Ki Bagus Atikusumo, pernah punya Pak Air Fahrudin, pernah punya Kiai Hajar Basri.
pelakunya Pak Amin, dan sampai sekarang ini ada tokoh-tokoh, ada Pak Haidar, Pak Din, termasuk Pak Busro. Ternyata tokoh-tokoh Muhammadiyah, tokoh-tokoh kita itu punya cara-cara sendiri ketika harus berdakwah terkait dengan keadilan, contohnya penegakan keadilan. Kalau Pak R berdakwah kepada Pak Harto itu dengan cara yang halus, cara yang santun, berbeda dengan Pak Amin. Juga sekarang ini bagaimana Pak Busro selaku wakil ketua yang membidangi hukum HAM. Tapi intinya sepanjang yang saya tahu ini Mas Fuad, Muhammadiyah sampai sekarang itu konsisten dalam hal penegakan keadilan di negeri ini. Buktinya banyak. Dulu ada kasus Siono, itu juga Muhammadiyah yang dipercaya oleh keluarga Siono untuk mengawal itu. Kemudian ketika ada usaha penerapan undang-undang HIP, termasuk Omnibus Law, sampai termasuk yang sekarang ini ya, kasus penembakan anggota FPI, Muhammadiyah juga terdepan. Dan tapi secara konstitusi. Nah ini yang membuat saya pribadi sebagai warga Muhammadiyah ini merasa bangga juga dengan Muhammadiyah yang sampai sekarang istiqomah, konsisten terlibat dalam upaya penegakan keadilan. Itu maksudnya. Tegas Pak ya. Ya, sesuai konstitusi. Tidak melalui jalur di luar konstitusi. Kalau Muhammadiyah tetap berupaya tadi menegakkan keadilan sesuai konstitusi. Baik Pak, terima kasih sekali atas uraian yang cukup menarik sekali tadi. Demikian tadi para pemirsa, diskusi kita yang sangat hangat dan sangat menarik. Sampai ketemu lagi di podcast serial berikutnya. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.